Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu bisnis online, lalu bagaimana cara kerjanya, apa saja persiapan yang harus dilakukan, sehingga teman-teman yang baru memulai untuk menjalankan bisnis online mengetahui bagaimana cara kerja dari sebuah bisnis online secara menyeluruh, sehingga teman-teman nanti akan bisa mempraktekkan bagaimana menghasilkan uang dari internet. Nah, banyak yang salah kaprah atau beranggapan bahwa bisnis online itu adalah penipuan. Bisnis online itu adalah menghasilkan uang dengan cara cepat. Nah, pendapat itu tidak salah juga. Mungkin ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu. Namun sebetulnya bisnis online itu tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, layaknya bisnis konvensional. Hanya saja pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka, dan mereka melakukan transaksi jual beli melalui internet. Seperti itu. Nah, berikut saya akan jelaskan bagaimana frameworknya atau kerangka sebuah bisnis online, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk menjalankan bisnis online dan juga bisa menghasilkan uang dari sana. Nah, bisnis online itu dimulai dari apa yang kita mau jual. Ya, jadi kita harus tentukan dulu apa yang mau kita jual. Bisa berupa produk, bisa berupa jasa, atau juga mungkin kita tidak punya produk, tapi kita ingin menjualkan produk milik orang lain, seperti itu. Jadi yang penting pertama kita harus punya produk atau jasa yang akan dijual. Nah, ini langkah pertama. Jadi teman-teman harus siapkan dulu produk atau jasa yang akan dijual. Nah, setelah itu, nah di sini saya tulis ya, misalkan ini produk. Nah, produk bisa dibagi dua ya, milik sendiri atau milik orang lain. Nah, jadi orang lain ini maksudnya kita menjualkan produknya milik orang lain dan kita mendapatkan komisi, seperti itu. Lalu jasa. Nah, setelah kita mempunyai produk atau jasa yang akan dijual, lalu kita harus menyiapkan media untuk menaruh produk atau jasa tersebut. Nah, di mana kita akan mendisplay produk atau jasa yang akan kita jual. Nah, kita bisa manfaatkan media seperti ini medianya ya. Medianya bisa berupa misalkan website, lalu bisa juga berupa marketplace, lalu bisa juga di sosial media. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus taruh produk atau jasa kita sehingga nanti orang lain bisa melihat dengan jelas mengenai info produk kita, mengenai harga dari produk tersebut dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi harus ada medianya. Nah, setelah media barulah kita datangkan traffic. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita punya medianya, nah tentu saja pada saat kita punya media, orang-orang belum tentu tahu apa yang kita jual. Oleh karena itulah kita harus mendatangkan traffic atau pengunjung, sehingga orang-orang tahu apa yang kita jual, seperti itu. Jadi di traffic ini kita bisa mendatangkan dengan berbagai macam cara ya. Misalkan kita mau promosi menggunakan website, lalu kita promosinya dengan cara menggunakan media misalkan Google atau mungkin sosial media misalkan Facebook, Instagram, lalu TikTok dan lain sebagainya, seperti itu. Yang jelas kita harus mendatangkan pengunjung yang tepat, yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita jual ke dalam media tersebut, seperti itu. Sehingga orang lain bisa tahu apa yang kita jual dan jika mereka tertarik, mereka akan membelinya. Nah, jadi traffic ini kita bisa datangkan dengan cara misalkan dari search engine ya, Google, lalu sosmed, lalu bisa juga kita misalkan beriklan di marketplace juga bisa, seperti itu. Jadi marketplace dan lain-lain ya. Jadi ada banyak sekali metode traffic yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa mendapatkan calon customer, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah punya produk, lalu teman-teman display produknya di
media online, lalu teman-teman promosikan sesuai dengan target pasarnya, sesuai dengan produknya. Jadi medianya juga bisa dicampur ya, bisa digabung. Misalkan teman-teman menggunakan sosial media, menggunakan Google, menggunakan YouTube, seperti itu, sehingga semakin banyak orang yang melihat produk teman-teman, maka kemungkinan terjadinya penjualan juga akan semakin besar, seperti itu. Jadi bisnis online itu gambarannya luas ya, jadi sangat luas cakupannya. Yang jelas bisnis online itu adalah sebuah bisnis yang tidak jauh berbeda dengan bisnis konvensional, di mana pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka. Jadi bedanya itu saja. Jadi ketika nanti ada orang nih misalkan yang berkunjung ke website teman-teman, terus mereka tertarik untuk memesan produk yang teman-teman jual, maka mereka bisa melakukan pembayaran dengan cara transfer, lalu uangnya masuk ke rekening teman-teman dan teman-teman bisa kirim barangnya dengan menggunakan ekspedisi atau kurir. Seperti itu, sehingga pembeli dan penjual tidak saling bertemu dan transaksi jual beli tetap bisa terlaksana melalui media online. Jadi seperti itu ya kerangka bisnis online. Jadi supaya teman-teman jelas mengenai apa itu bisnis online. Jadi bisnis online itu tidak scam atau tidak penipuan. Yang melakukan penipuan itu adalah orangnya, bukan bisnisnya. Jadi bisnis online itu adalah sebuah aktivitas jual beli juga, sama seperti bisnis konvensional. Jadi supaya teman-teman tidak berpikir negatif mengenai bisnis online ya, seperti itu. Jadi kita juga bisa mendapatkan uang atau penghasilan dari aktivitas jual beli yang kita lakukan secara online, seperti itu. Apalagi misalkan kalau seperti pandemi kemarin di mana kita tidak bisa bertatap muka dengan banyak orang, maka bisnis online adalah solusi yang tepat, di mana pada saat pandemi kemarin bisnis online mengalami kenaikan yang cukup pesat. Karena orang pada diam di rumah, mereka malas ketemu orang lain, malas keluar rumah, dan mereka memesan melalui online. Sehingga bisnis online ini bisa menjadi sebuah sarana untuk teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru memulai menjalankan bisnis online. Jadi teman-teman kembali lagi siapkan produknya dulu. Apapun itu produknya yang mau dijual bisa. Jadi setelah itu teman-teman siapkan medianya, lalu lakukan promosi dengan berbagai macam media yang ada di online. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.